kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Dari atas, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Kur, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu lagi kur. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu. Kembali dari atas dan sama-sama kita berdiri. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Kur, dan doa pembukaan dengan hormat saya serahkan kepada Pak Gembala. Tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami percaya Engkau tidak membiarkan kami sampai pagi hari ini. Di saat kami berdoa kepadamu, mukjizat itu nyata. Engkau mampu melakukan yang tidak ada menjadi ada, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Bahkan Engkau mampu menyucikan, mengubahkan hidup kami sampai sempurna seperti Engkau Tuhan. Kami percaya mukjizat terjadi di tengah kami. Kami serahkan season 2 ini dalam tangan belas kasih kemurahan. Biar urapan Roh-Mu yang suci menguasai kami semua. Mulai dari pimpinan pujian musik, singer, sound system, komputer kami, seluruh jemaat baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, dimanapun berada. Tuhan urapi semua di dalam negeri, luar negeri. Kami mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Biar suasana surga tetap ada di tengah kami. Kekuatan surga menolong kami semua. Urapi pemberitaan firman, urapi doa penyembahan kami. Sampai di hadirat-Mu, sungguh-sungguh jamahan tangan-Mu atas kami. Kami rasakan mukjizat-Mu terjadi. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi.
kami usir dalam nama Yesus, pergi dari Yesus berkuasa. Lindungi kami, gedung gereja, peralatan, kendaraan, saluran internet dengan darah-Mu Tuhan. Mohon belas kasih-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Kita kembali memuji Tuhan dari nyanyian tambahan nomor 43. 43 dari nyanyian tambahan. Kau telah memilihku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memilihku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsa. Dari atas. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memilihku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan. Lagi kurus sekali lagi dengan kita mengangkat tangan. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Puji Tuhan. Masih kita akan tetap memuji Tuhan dari nyanyian Psalm nomor 139. 139 dari nyanyian Psalm 139. Tuhan, dengarlah doaku. Oh Tuhan, dengarlah seruanku di saat kegersangan melanda hidup manusia. Tuhan, mohon belas kasihan-Mu, berikanlah kemurahan-Mu, nyatakan kuat kuasa
korban-Mu yang mampu mengangkat umat-Ku. Jadikan hidupku alat perdamaian-Mu, membawa iman di tengah kebimbangan, membawa kasih-Mu di tengah kebencian, membawa harapan bagi yang putus asa. Lagi dari atas. Tuhan, dengarlah doaku. Oh Tuhan, dengarlah seruanku di saat kebersamaan melanda hidup manusia, karena tak lagi menghargai kurban-Mu yang amat suci. Nyatakan kuat kuasa kurban-Mu yang mampu mengangkat umat-Mu. Jadikan hidupku alat perdamaian-Mu, membawa terang di tengah kegelapan, membawa kesukaan di tengah kedukaan. Jadikan hidupku berguna bagi-Mu. Tuh, lagi kur yang pertama. Jadikan hidupku alat perdamaian-Mu, membawa iman di tengah kebimbangan, membawa kasih-Mu di tengah kebencian, membawa harapan bagi yang berputus asa. Bait yang kedua. Jadikan hidupku alat perdamaian-Mu, membawa terang di tengah kegelapan, membawa kesukaan di tengah kedukaan. Jadikan hidupku berguna bagi-Mu, Tuhan. Puji Tuhan. Masih kita tetap memuji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 321. 321 dari nyanyian rohani. 321. Yesus jawaban. Bila engkau hadapi persoalan, bila engkau
tak mampu sendiri. Mari datanglah pada Yesus, jadikanlah Dia juru selamatmu. Bait yang kedua, janganlah kau harapkan manusia, janganlah kau bersandar padanya. Hanyalah Yesus tempatmu mengadu, menuntunmu di jalan yang benar. Serahkanlah semua beban hidupmu, serahkanlah semua persoalanmu. Berharaplah hanya pada Yesus, Dia yang sanggup merubah lagi. Serahkanlah semua beban hidupmu, serahkanlah semua persoalanmu. Berharaplah hanya pada Yesus, Dia yang sanggup merubah. Sekali lagi, serahkanlah semua beban hidupmu, serahkanlah semua beban hidupmu, serahkanlah semua persoalanmu. Berharaplah hanya pada Yesus, Dia yang sanggup merubah hidupmu. Puji nama Tuhan. Biarlah ini sungguh-sungguh menjadi keyakinan kita bahwa Tuhan tidak pernah menipu kita, seperti yang sering disampaikan oleh Bapak Gembala. Seberat apapun keadaan kita, pencobaan yang sedang kita hadapi, kalau kita selalu serahkan semua kepada Tuhan, berharap sepenuh kepada Tuhan, Tuhan pasti sanggup menolong kehidupan kita. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk diisi oleh firman Tuhan. Kita menaikkan satu pujian nomor 118, nyanyian rohani nomor 118. Bimbinglah daku ya Yesus. 118 dari nyanyian rohani. Bimbinglah daku ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalanku. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, bukan jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, bukan jatuh. Kita kembali menaikkan pujian ini dari atas dan sama-sama kita berdiri. Dan pada akhirnya nanti pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku, firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalanku. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku,
ku kan jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Tanpa Yesus, tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Haleluya. Demikian, tanpa firman-Mu kami tidak bisa apa-apa Tuhan. Di dalam dunia ini, tanpa firman-Mu kami tanpa arah dalam dunia. Tanpa firman-Mu kami akan jatuh bangun dalam dosa, bahkan tersesat dan terhilang untuk selama-lamanya Tuhan. Itu sebabnya kami sangat membutuhkan firman-Mu pada pagi hari ini. Bukakanlah firman-Mu bagi kami semua, dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami, dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, DVD, dimanapun berada, di dalam negeri, luar negeri, semua Engkau urapi Tuhan, untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami, sehingga sungguh-sungguh nyata firman dan Roh Kuduslah yang mendorong, mengarahkan doa penyembahan kami sampai di hadirat-Mu. Kami benar-benar merasakan jamahan tangan-Mu, mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata kami, melakukan keajaiban bagi kami semua Tuhan. Berikan roh penyembahan, berikan kelembutan hati kepada kami, sampai pagi ini Engkau tolong kami. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi, lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa Tuhan. Tolong kami, Tuhan, berkemurahan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera, bahagia dari Tuhan senantiasa dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Kita masih lanjutkan syarat menjadi pemimpin, ya, memimpin kehidupan kita masing-masing, baik pemimpin seorang gembala, baik pemimpin seorang suami dalam rumah tangga dan lain sebagainya. Terus memimpin diri sendiri supaya kita tidak tersesat di padang gurun dunia, tidak terjatuh, tidak terhilang selamanya. Biarlah kita bisa memimpin kehidupan kita masing-masing. Ya. Yang kelima tadi sampai dengan yang keempat, ya, yaitu bekerja sama dengan Tuhan. Yang kelima yaitu memiliki tongkat. Memiliki tongkat. Keluaran pasal yang ke-7. Kitab Keluaran pasal yang ke-7. Ayat yang ke-8 sampai 13. Memiliki tongkat. Ini memimpin kehidupan masing-masing. Ya. Gembala, suami, kehidupan masing-masing harus memiliki tongkat. Ya, tongkat. Ayat 8 sampai 13. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya
di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular, tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Ya, jadi memiliki tongkat itu pemimpin, syarat menjadi pemimpin. Baik sebagai gembala, suami, memimpin diri sendiri di padang gurun dunia ini harus memiliki tongkat. Yaitu tongkat itu adalah pengajaran salib yang merupakan hikmat dan kuasa Allah. Tongkat adalah pengajaran salib yang merupakan hikmat dan kuasa Allah. Merupakan hikmat dan kuasa Allah. Dalam 1 Korintus pasal 1. Jadi tongkat itu salib, pengajaran salib yang merupakan hikmat dan kuasa Allah. Dalam 1 Korintus 1 ayat 22 sampai 24. Jadi ini yang kita butuhkan hari-hari ini. Ya. Di padang gurun dunia ini kita harus memiliki tongkat. Ya. Pengajaran salib yang merupakan hikmat dan kuasa dari Allah. Dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 22 sampai ayat yang ke-24. Tetapi kami memberitakan orang-orang Yahudi mengendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Orang Yahudi itu orang Israel mencari tanda. Orang-orang Yahudi itulah bangsa kafir mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan. Jadi Yesus yang disalib untuk orang Israel tidak mau ngakui sampai hari ini. Bukan itu sandungan. Oh, itu anak tukang kayu. Masa Mesias anak tukang kayu? Bukan itu. Sandungan bagi orang Yahudi. Ya. Kemudian dan untuk orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Bagi bangsa kafir salib. Oh, kasur masih empuk tak tidur. Salib. Wah, bodoh sekali. Nasi masih enak puasa. Waduh, bodoh sekali bangsa kafir. Salib itu kebodohan. Ya, sampai sekarang ini ya, orang Yahudi salib itu batu sandungan. Wow, bukan itu. Itu anak tukang kayu sampai hari ini. Bagi bangsa kafir juga sampai hari ini salib itu kebodohan. Wah, di luar sudah susah cari uang, cari di gereja salib lagi. Susah lagi, ibadah 3 macam ini. Wah, salib yang enak-enak aja di gereja. Yang hura-hura aja, yang senang-senang aja. Firman pengajaran lama, keras. Wah, apa itu? Nah, bodoh. Ya, sulit mau datang di gereja yang ada salib. Sulit. Kalau yang enak-enak banyak. Ya, itu saku. Sebab bangsa kafir menganggap salib itu bodoh sekali. Ya, semoga kita. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi, kafir, Kristus yang disalib, maksudnya salib itu adalah kekuatan, kuasa dan hikmat Allah. Hikmat dan kuasa Allah. Ya, jadi pengajaran salib itu adalah hikmat. Pengajaran salib itu hikmat dari Allah. Hikmat dari Allah, pengajaran salib. Pengalaman salib itu kuasa dari Allah. Jadi pengajaran salib itu hikmat. Hikmatnya Tuhan itu lewat salib bisa mulia dan itu hikmatnya Tuhan. Kalau dikerjakan, salib itu dipraktekkan, pengalaman salib menjadi kuasa. Menjadi kuasa. Bisa ngerti? Ya? Jadi pengajaran salib itu hikmat. Ya? Pengalaman salib itu kuasa. Itu kuasa. Ya? Jadi kalau pengajaran salib menjadi pengalaman dipraktekkan. Ya? Kalau pengajaran salib menjadi pengalaman dipraktekkan akan merupakan kuasa Allah yang tidak terkalahkan oleh apapun juga. Kalau pengajaran salib menjadi pengalaman dipraktekkan, ya, akan merupakan kuasa Allah yang tidak dapat dikalahkan oleh apapun.
merupakan kuasa Allah yang tidak bisa dikalahkan apapun juga. Contohnya, ini salib itu pengakuan dan pengampunan contohnya. Jadi pengajaran salib hikmat Tuhan yaitu kita mengaku dosa dan mengalami pengampunan. Itu salah satu contoh praktek salib, ngaku diampuni. Nah, contohnya pengampunan dosa, ini sudah pengampunan langsung, mengaku kemudian diampuni. Pengampunan dosa merupakan buah dari pengalaman salib. Nah, kita praktek salib yaitu ngaku, diampuni, mendapat pengampunan dosa. Pengampunan dosa merupakan buah dari pengalaman salib. Kuasa dari pengampunan dosa adalah, ini kalau kita sudah mengaku, diampuni, itu pengampunan dosa adalah buah dari pengalaman salib. Salib yang dipraktekkan itu ngaku, diampuni. Nah, kuasa dari pengampunan dosa adalah pertama, kuasa perlindungan Tuhan. Kuasa perlindungan Tuhan. Sehingga setan tidak bisa menuduh kuasa perlindungan Tuhan. Kalau kita sudah ngaku, diampuni, dilindungi oleh Tuhan. Kuasa perlindungan. Sehingga setan tidak bisa menuduh kita, tenang kita. Karena dosa sudah diampuni, setan tidak bisa menuduh kita. Atau kita tenang, hati nurani kita tenang. Dan kita tidak bisa menuduh orang lain yang berbuat dosa tersebut. Nah, ini namanya kuasa. Hikmat itu pengajaran salib, hikmat Tuhan supaya kita bisa ngaku, diampuni, kita mendapat pengampunan dosa. Nah, kalau sudah jadi pengalaman salib, salib itu sudah dipraktekkan, kita ngaku, kita diampuni, maka kuasa pengampunan itu adalah kuasa perlindungan Tuhan. Sehingga setan tidak bisa menuduh kita, tidak bisa mendakwa kita menjadi tenang. Dan kita juga dilindungi, tidak mendakwa orang lain. Tidak menuduh orang lain yang berbuat dosa. Seperti setan pendakwa, kita tidak mendakwa. Setan tidak mendakwa kita, menuduh kita tenang. Dan kita tidak menuduh orang lain seperti setan. Setan itu tukang menuduh. Hanya menuduh terus. Nah, ini kuasa pengalaman salib. Itu menjadi kuasa perlindungan satu. Kuasa dari pengampunan dosa, pengalaman salib. Kuasa perlindungan. Yang kedua, kuasa untuk mampu menahan atau menolak dosa tersebut sehingga tidak dilakukan lagi, tidak mau melakukan. Kuasa untuk mampu menahan atau menolak dosa-dosa tersebut untuk tidak dilakukan lagi. Untuk tidak dilakukan lagi. Nah, ini contohnya. Jadi salib itu hikmat dan kuasa Allah. Pengajaran salib itu adalah hikmat Tuhan, hikmatnya Tuhan kepada kita, itu salib, pengajaran salib. Kalau dipraktekkan, itu kuasa, menjadi kuasa. Pengalaman salib, praktek dari pengajaran salib itu pengalaman salib menjadi kuasa. Contohnya yaitu pengalaman salib ini mengaku dosa, kita mengalami pengampunan dosa. Nah, kuasa pengampunan dosa itu adalah apa? Perlindungan Tuhan, kuasa perlindungan Tuhan. Sehingga setan tidak bisa nuduh kita. Kita tenang, hati nurani tenang. Kalau dituduh, saya bisa apa itu namanya? Tidak tenang, bisa gila, bisa stres, bisa gila. Kalau dituduh terus oleh setan. Tapi kalau kita sudah mengalami kuasa pengampunan dosa itu, ada perlindungan, kuasa perlindungan. Setan tidak bisa menuduh, kita tidak bisa menuduh orang lain. Setan tidak bisa menuduh, kita tenang, dan kita tidak bisa menuduh orang lain yang berbuat dosa tersebut. Tidak menuduh. Jadi misalnya kita mencuri, kita diampuni oleh Tuhan, kita diampuni oleh Tuhan. Nah, kita tenang sudah diampuni. Kita tidak akan menuduh orang mencuri, tahu itu mencuri itu begitu. Kita tidak akan menuduh orang yang berbuat dosa. Nah, satu lagi yaitu kuasa menahan, menolak dosa mencuri itu. Mau datang lagi, dosa itu selalu mau datang. Kita mencuri minta ampun, datang lagi mencuri. Malah lebih besar lagi mencuri. Tapi kalau ada kuasa pengampunan dosa, ada
kuasa untuk mampu bertahan, mampu menahan atau menolak dosa-dosa tersebut. Sehingga kita tidak melakukan dosa lagi. Untuk tidak dilakukan lagi. Tidak melakukan dosa. Ini kuasa. Ya, kuasa atau pengalaman salib itu menjadi kuasa. Ayat 11 sampai ayat 13. Kembali ke Keluaran 7. Jadi Keluaran 7 ayat 11 sampai 13. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli sihir. Dan mereka pun ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra. Masing-masing mereka melemparkan tongkat. Tongkat menjadi ular, tapi tongkat Harun menelan tongkat mereka. Tapi hati Firaun tetap berkeras. Tidak mau mendengar. Jadi tongkat orang Mesir sama dengan hikmat atau pengetahuan dunia. Nah, kalau tongkatnya Harun itu hikmat kuasa Tuhan. Hikmat dari surga. Hikmat dari surga. Perhatikan lempinel. Ya. Ini jadi tongkatnya Harun itu hikmat dan kuasa Allah, hikmat dari surga. Kalau tongkatnya orang Mesir itu hikmat pengetahuan dunia. Nah, ini banyak hamba Tuhan dipacu untuk mencari pengetahuan dunia lagi, mencari gelar lagi pengetahuan dunia. Itu bagikan tongkat-tongkat Mesir, tongkat Mesir. Ya, kemudian tongkat orang Mesir ditelan oleh tongkat Firaun. Tongkat orang Mesir ditelan oleh tongkat Firaun. Artinya pengajaran salib ini hikmat dari surga lebih besar. Pengajaran salib hikmat dari surga lebih besar dari pengetahuan hikmat dunia, pengetahuan lebih besar, ditelan, kalah yang atau hikmat dunia pengetahuan lebih kecil, kalah terhadap pengajaran salib. Perhatikan lempinel, perhatikan baik-baik. Kita semua, nah ini. Jadi pengetahuan dunia lebih kecil dibanding pengajaran atau dibalik pengajaran salib, hikmat surga itu lebih besar dari hikmat dunia, pengetahuan dari dunia. Lebih besar. Semoga kita mengerti. Nah, ahli Mesir ini ditulis di Perjanjian Baru, itulah Yanes dan Yambres. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai. Nah, ini akhir zaman ini muncul lagi. Muncul lagi. Ini pengetahuan dunia. Sehingga menolak pengajaran salib, menolak pengajaran firman yang benar, firman pengajaran yang benar. Ya, hanya mengandalkan pengetahuan, beribadah mengandalkan pengetahuan dunia. Hikmat dunia. Ini Yanes dan Yambres muncul lagi di akhir zaman. 2 Timotius pasal 3. 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 9. Ya, pelan-pelan kita membaca. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ini hari terakhir, akhir zaman. Manusia akan mencintai diri sendiri. 1, egois menjadi hamba uang. 2, mereka akan membual, menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah, berontak terhadap orang tua, dan tidak tahu berterima kasih. Hati-hati ya, memberontak pada orang tua, anak-anak ini. Ya, orang tua yang benar di rumah, sudah hidup benar, kemudian menyekolahkan, dan lain-lain. Tapi memberontak kan orang tua di rumah. Ya, juga ada orang tua jasmani di rumah. Ada orang tua rohani, gembala. Hati-hati. Dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Mencampur adukkan agama. Mempelajari agama lain sekarang ini. Nah, itulah pengetahuan dunia. Melawan. Itu. Mencampur adukkan agama. Mempelajari agama lain. Untuk memenangkan jiwa. Pelajari agama lain. Pelajari ini. Begitu. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menurut Allah. Nah, ini tidak taat kepada Allah, orang tua surgawi. Memberontak pada orang tua surgawi, hati-hati. Tadi memberontak kepada orang tua
jasmani di rumah, orang tua rohani di gereja. Ya. Dan sampai nanti lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Tidak taat, memberontak kepada Allah. Orang tua surga. Itu otomatis. Otomatis. Kalau yang kelihatan saja kita memberontak. Apalagi pada yang tidak kelihatan. Apalagi pada yang tidak kelihatan. Nah, sebenarnya orang tua jasmani, orang tua rohani itu adalah sebagai bukti, sebagai pembuktian bagi kita. Kalau kita taat pada orang tua jasmani yang benar, orang tua rohani yang benar, sebagai pembuktian bahwa kita taat kepada orang tua surgawi yang tidak kelihatan. Sebagai pembuktian. Ya, semoga kita bisa mengerti. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Pengajaran salib, pengajaran firman yang benar, nggak mau. Ya, mereka pakai tongkat Mesir, ya, menolak tongkat Harun. Ya, jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain, menjerat perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai berbagai nafsu. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Nah, saudara, sama seperti Yanes dan Yambres, ini ahlinya dari Mesir, itu disebut namanya. Yanes dan Yambres menentang Musa dan Harun. Demikian juga mereka menentang kebenaran. Nah, ini hikmat dunia itu menentang kebenaran. Ya, akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju seperti dalam hal Yanes dan Yambres. Kebodohan mereka pun akan nyata pada semua orang. Ya, jadi ahli Mesir yaitu Yanes dan Yambres ini menentang Musa dan Harun, menentang pengajaran salib, pengajaran yang benar ditentang, menentang pengajaran salib. Saja mereka di situ mereka memungkiri kekuatannya beribadah tapi memungkiri kekuatannya. Ini sekarang. Kalau dulu saja ahli Mesir yaitu Yanes dan Yambres menentang Musa Harun, menentang ajaran salib Tuhan. Ya, ini pengajaran yang benar. Jadi sekarang ini akan terjadi pada akhir zaman dan melanda gereja Tuhan lagi. Ini akan terjadi pada akhir zaman dan melanda gereja Tuhan, gereja Tuhan. Ya, banyak gereja Tuhan, umat Tuhan yang menolak pengajaran salib, pengajaran yang benar, menolak kematian. Nah, ini pengajaran yang benar tuh mulai kematian, kebangkitan, menolak pengalaman kematian. Ya, jadi banyak gereja Tuhan yang menolak salib, ya, menolak pengajaran yang benar, menolak salib, kuasa ibadah itu, menolak pengalaman kematian. Akibatnya, yang pertama, tidak berubah hidupnya. Itu 18 tadi itu. Ya, tidak berubah hidupnya sama dengan tetap menjadi manusia darah daging yang mempertahankan 18 tabiat daging. 18 tabiat daging. 18 tabiat. Dicap 666. Dicap 666. Sama dengan menjadi sama dengan antikris. Nah, beribadah tapi menolak kuasa ibadah. Kuasa ibadah itu pengajaran yang benar, salib, pengalaman kematian bersama Tuhan. Akibatnya tidak berubah hidupnya. Tidak keluar masuk gereja ya tidak berubah hidup, tidak berubah hidupnya. Sama dengan tetap menjadi manusia darah daging yang mempertahankan 18 tabiat darah daging. 18 itu 666 dicap 666 menjadi sama dengan antikris. Ya, seperti perempuan bungkuk 18 tahun di dalam gereja di bait Allah. Perempuan bungkuk 18 tahun di dalam bait Allah, bukan di luar. Di dalam bait Allah itu pelayan Tuhan. Kita harus ada termasuk gembala, termasuk pengerja di dalam bait Tuhan. Tua-tua, imam-imam pelayan Tuhan bisa saja menjadi seperti perempuan 18 tahun bungkuk. Dicap 666.
6:6. Bungkuk itu hanya memperhatikan perkara daging terus. Tidak memperhatikan yang surga. Perkara daging terus. Perkara jasmani, berkat jasmani, keluarga dan semua sampai tidak memperhatikan surga. Ini bahaya. Hati-hati. Ya. Kemudian akibat kedua yang ditulis di 2 Timotius ini, akal mereka bobrok, iman mereka tidak tahan uji. Akalnya bobrok, akal budinya bobrok, maaf. Akal budi bobrok seperti binatang buas. Akal budi bobrok itu seperti binatang buas. Bedanya manusia dengan binatang itu letaknya di akal budi. Akal bobrok seperti binatang buas. Akal budinya bobrok. Maaf, seperti binatang buas. Terutama lidahnya buas. Binatang buas bisa ditaklukkan, tapi lidah buas tidak bisa ditaklukkan. Lidahnya buas. Betul-betul buas. Untuk berdusta, untuk memfitnah, dan lain-lain. Lidahnya buas. Sangat buas. Saudara, sangat buas. Sungguh-sungguh buas. Menuduh orang, wah buas sekali. Saudara, sampai kita bisa terheran, loh masa begitu? Tidak pernah begitu. Buas sekali. Lidahnya buas. Ya, ini hati-hati. Ini hati-hati. Sungguh-sungguh hati-hati. Dan imannya rusak. Nah, imannya rusak. Saudara, imannya rusak. Gugur dari iman. Gugur dari pengajaran yang benar. Gugur dari pengajaran benar. Nah, ini hati-hati. Akalnya bobrok, akal budi bobrok. Sehingga hidup seperti binatang buas. Mulai dari lidahnya buas. Imannya rusak. Gugur dari pengajaran yang benar. Sehingga, nah ini tadi disebutkan. Ya. Tetapi sudah pasti tidak akan lebih maju. Karena seperti dalam hal Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Di ayat 6, sebab di antara mereka terdapat orang yang menyelundup ke rumah orang lain, menjerat perempuan lemah, syarat dengan dosa, dikuasai berbagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Kalau sudah akalnya bobrok, imannya rusak, ya tidak ada kebenaran. Artinya sehingga mereka hidup dalam dosa. Tidak kenal kebenaran lagi. Hidup dalam dosa. Hidup dalam dosa sampai puncaknya dosa. Ini binatang buas. Dosa makan, minum, kawin. Tapi tidak rasa salah. Karena tidak tahu yang benar. Hidup dalam dosa sampai puncaknya dosa. Dosa makan, minum, kawin, mengakan, tidak rasa salah. Tidak tahu yang benar. Kalau tidak tahu yang benar, ya tidak tahu yang salah. Mengerti saudara? Nah, itu bahayanya. Kalau kita tidak tahu yang benar, tidak tahu yang salah. Nah, mereka hidup dalam dosa, puncaknya dosa, bertabiat dosa. Nah, bertabiat dosa dan kebenaran sendiri. Bertabiat dosa dan kebenaran diri sendiri. Sehingga bertabiat dosa dan kebenaran diri sendiri. Hati-hati. Kalau tidak tahu yang benar, pasti tidak tahu yang salah. Saudara, kalau tahu yang benar, langsung tahu yang salah. Mengerti saudara? Jadi kalau tidak tahu pengajaran benar, tidak tahu yang ajaran yang salah. Kalau tidak tahu pengajaran benar, tidak tahu kebenaran, tidak tahu yang salah. Berbuat dosa pun, oh tidak apa-apa ini benar. Malah yang benar jadi salah. Karena tidak tahu. Ya, hidup dalam dosa sampai puncaknya dosa. Dosa makan minum, bertabiat dosa dan kebenaran diri sendiri. Yang penting menurut dia benar. Ya, menurut dia benar. Biarpun, loh ini firman tidak boleh loh. Ini tidak peduli. Yang penting menurut dia benar. Nah, itu binatang buas. Mengerti saudara? Ya? Hati-hati. Hati-hati. Yang penting menurut dia benar. Loh. Ya. Ini. Kita harus hati-hati. Berarti sama dengan mati rohaninya. Mati rohani. Hidup dalam dosa. Sampai puncaknya dosa. Tidak rasa apa-apa. Rasa benar. Bertabiat dosa dan kebenaran sendiri. Itu sama dengan mati rohani. Dan akan masuk kematian kedua. Mati rohani. Kering rohani. Masuk kematian yang kedua. Neraka selama-lamanya. Nah ini. Ya. Jadi jangan mengandalkan yang dari dunia itu.
Tapi biarlah kita mengandalkan hikmat dari surga, kuasa dari itu pengajaran yang benar, pengajaran salib malam ini mari. Ya, salah satu bentuknya ini doa semalam suntuk, ya inilah pengalaman salib bagi kita. Pengajaran salib yang dipraktekkan mau menderita bersama Tuhan. Termasuk doa semalam suntuk ini ya. Semoga kita bisa mengerti saat ini. 1 Petrus 4, 12, 14. Nah, kalau kita mau, saudara, kita mau masuk dalam pengalaman salib, praktek pengajaran salib, masuk pengalaman salib, saudara, maka Roh Kudus akan dicurahkan. Jangan takut, saudara. Roh kemuliaan, Roh Kudus dicurahkan. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 14. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 14. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Ya, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab Roh kemuliaan, Roh Allah, Roh Kudus ada pada. Jadi di balik salib, kalau kita memegang tongkat salib, praktek salib, nah malam ini salah satu praktek salib adalah doa semalam suntuk. Seperti kita mengalami nyala api siksaan, mestinya tidur, mestinya tidur tidak tidur sekarang ini. Tapi jangan tidur waktu menyembah, nanti sama saja. Nah, berjuang. Tidak tidur, nah, ini praktek salib. Praktek pengajaran salib. Kita mengalami kuasa, itulah Roh kemuliaan. Roh Kudus, Roh kemuliaan dicurahkan bagi kita. Amin, saudara. Nah ini, di balik salib ada Roh Kudus, Roh kemuliaan. Kita mohon, saudara, Roh Kudus, Roh kemuliaan. Tanpa Roh Kudus manusia ini, saudara, tanpa Roh Kudus manusia ini tidak berguna apa-apa. Ya, daging tidak berguna, rohlah yang memberi hidup. Tidak berguna, bahkan mati, binasa. Tanpa Roh Kudus tidak berguna, binasa. Tanpa Roh Kudus hanya seperti perempuan Samaria, haus terus. Tanpa Roh Kudus kita haus. Sampai jatuh dalam, tidak puas sampai jatuh dalam dosa makan minum, kawin, jatuh dalam nikah yang salah. Kawin cerai 5 kali kawin cerai. Sampai kawin mengawinkan. Di situ. Tanpa Roh Kudus tidak bisa. Kaum muda tidak bisa. Tidak berguna. Daging tidak berguna. Roh yang memberi hidup. Tanpa Roh Kudus, daging tidak berguna. Dan mati binasa. Tanpa Roh Kudus hanya seperti perempuan Samaria. Yang haus, tidak ada kepuasan. Dan jatuh dalam dosa sampai puncak dosa. Makan, minum, kawin, mengawinkan. Kawin cerai, kawin, mengawinkan. Jatuh di sana. Tanpa Roh. Kita butuh Roh Kudus pada pagi hari ini. Mari, season kedua, kita mohon Roh Kudus dicurahkan kepada kita sekalian. Ya, Roh Kudus, Roh kemuliaan. Kegunaan Roh Kudus terakhir. Roma 5 ayat 5. Yang pertama Roma 5 ayat 5. Ya. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roh Kudus mencurahkan kasih Allah membuat kita kuat, teguh hati. Kuat, teguh hati. Roh Kudus mencurahkan kasih Allah membuat kita kuat dan teguh hati. Kuat, teguh hati. Artinya, saudara, kuat, teguh hati. Tetap pegang teguh ajaran yang benar dan tidak disesatkan oleh ajaran sesat. Tidak mau dibimbangkan dan disesatkan ajaran lain. Itu Roh Kudus. Kalau daging tidak bisa. Mana ya? Mana yang benar ya? Mana ya? Mana ya? Tidak bisa kalau daging. Daging tidak berguna. Tapi Roh Kudus memberikan kita kasih Allah sehingga kita kuat, teguh hati. Artinya tetap pegang teguh ajaran yang benar. Yang saudara-saudara, oh ini benar. Oh terima kasih Tuhan. Saya sudah diubahkan. Saya sudah ditolak. Pegang. Apapun yang kita hadapi. Jangan kalau kita menghadapi masalah lalu pengajaran benar ini dicocokkan dengan masalahnya. Salah. Masalah dicocokkan dengan pengajaran yang benar. Amin, saudara. Nah, itu harus. Saudara, ini harus cocok dengan pengajaran. Bagaimana mengatasi masalah ini harus cocok
Jangan korbankan pengajaran benar untuk menyelesaikan masalah, bukan selesai tambah hancur. Jangan. Ya, sekali lagi jangan. Ya, nanti siswa-siswi Lempinel perhatikan. Mungkin kita ada masalah bangun gereja dan lain-lain. Nah, di Lempinel diajarkan tidak boleh minta, tidak boleh utang. Nah, kita ini demi gereja selesai, utang, minta. Nah, ini pengajaran dikorbankan. Dikorbankan. Jangan. Tetap pegang teguh pengajaran yang benar. Ya, tetap pegang dan tidak diombang-ambing. Tidak mau dibimbangkan, disesatkan oleh ajaran lain. Oleh ajaran lain. Semoga kita bisa mengerti. Banyak ajaran-ajaran yang menyesatkan, menyesatkan kita, membimbangkan kita. Seringkali menyesatkan kita, membimbangkan. Saya seringkali mendengar Bapak Pendeta Pong juga mengeluh. Kalau nabung hamba Tuhan, tak beriman. Tak beriman itu ditabung. Tapi kalau dapat utang dari toko, dapat utang bangun gereja, kemurahan. Wah, aneh juga. Saya pikir lebih baik berkat Tuhan ditabung, kalau ada bangunan keluarkan berkat Tuhan, tidak usah utang. Nah, itu yang bagus. Itu iman. Seringkali kemurahan. Saya terangkan ke Lempinel, mohon maaf saya bilang. Saya toko bangunan orang tua saya. Jangankan rumah Tuhan Kristen, sampai rumah agama lain pun kami pasang. Nggak usah bingung. Ya, nggak ada uangnya kami pasang kacanya semua. Nanti pasti bayar, nggak mungkin tidak. Sama dengan peti mati itu, suruh. Ya, kirim aja. Nggak mungkin orang mati nggak bayar. Keluarganya nggak bayar peti. Bayar mesti lunas. Ya bukan kemurahan, ya memang itu rumusnya dagang. Kalau gereja dipasang semua gini pasti bayar. Nggak mungkin, gereja itu utang. Nggak bayar. Nggak mungkin, pasti bayar. Semoga kita mengerti ini. Jadi bukan kemurahan, ya memang itu taktiknya orang berdagang. Taktiknya orang berdagang. Ya, semoga kita. Jadi dibolak-balik sekarang pengajaran. Yang benar jadi tidak benar, tidak benar jadi benar. Hati-hati. Pegang aja yang menjadi pengalaman kita. Amin. Ini pengajaran sudah menolong saya. Sudah menyembuhkan saya, sudah mengubahkan, menolong anak-anak saya semua. Nah, pegang itu. Ya, pegang. Kalau ada ajaran lain, jangan mau. Pegang teguh, kuat teguh hati malam ini. Artinya lagi, kuat teguh hati. Tidak kecewa, tidak putus asa. Tidak kecewa, tidak putus asa. Tidak tinggalkan Tuhan menghadapi apapun juga. Tidak tinggalkan Tuhan menghadapi apapun. Tetap setia berkobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Tetap percaya berharap Tuhan. Tetap jangan berharap yang lain. Tetap setia berkobar dalam ibadah pelayanan. Tetap percaya berharap Tuhan. Tetap percaya. Itu kuat teguh hati. Kuat teguh hati juga kuat untuk menanti kedatangan Tuhan kedua kali. Kuat teguh hati. Kuat untuk menanti kedatangan Tuhan kedua kali di awan-awan yang bermain. Itu Roma 5 ayat 5 Roh Kudus. Kuat menantikan. Mestinya satu lagi di 1 Petrus. Bahagia di tengah penderitaan. Itu kuat teguh hati. Sebelum menanti Tuhan, saya kasih ayat nanti. Di 1 Petrus 4 ayat 14. Berbahagialah yang dinista karena nama Yesus. Berbahagia di tengah penderitaan karena Yesus. Itu kuat teguh hati. Berbahagia di tengah penderitaan bersama Yesus. Itu. Dan kuat untuk menanti kedatangan Tuhan kedua kali. Itu di Mazmur. Kita cari Mazmur 27 ayat 14. Mazmur 27 ayat 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Menanti Tuhan yang datang kedua. Malam ini, kuat teguh hati menanti hadirat Tuhan. Nah, dalam menyembah kuat, jangan ngantuk. Nah, ini praktek. Nah, karena ngantuk ini ada kaitannya dengan kedatangan Tuhan kedua kali kan. Betul. Kedatangan Tuhan kedua kali seperti pencuri. Nah, kalau tidur-tidur, Tuhan datang, loh mana ada sudah. Sama ini. Malam ini latihan. Kuat teguh hati untuk menanti hadirat Tuhan. Sabar. Haleluya, haleluya. Sampai ada kontak. Sabar.
Ada yang belum bisa kontak masih. Ayo yang sudah bisa kontak, pelan-pelan jangan saling mengganggu tapi jangan saling diam. Keluarkan suara. Haleluya, haleluya. Yang sudah ada kontak dengan Tuhan bisa mengangkat yang lain. Resonansi kita bisa. Jangan dilarang orang. Haleluya. Jangan dia mengganggu. Enggak. Kalau satu pengajaran, satu roh, enggak terganggu. Amin, saudaraku? Tidak terganggu. Saudaraku, tidak terganggu. Semoga kita bisa mengerti. Semoga kita bisa mengerti. Ada satu orang yang aneh. Saudaraku, kalau kami menyembah, haleluya, haleluya. Waduh, jangan Pak, jangan menyembah begitu. Aku tidak bisa menyembah. Loh, ini bahaya, tidak satu roh ini. Saudara, tidak satu roh ini. Saudara, dia, tidak bisa Pak, tidak bisa Pak. Loh, justru saya pakai mic untuk membantu. Saya bilang, haleluya, haleluya. Oh, tidak bisa saya Pak. Loh, wah aneh ini. Ya. Tapi untunglah Tuhan tolong dia. Sebelum meninggal dunia, saya selalu bisikkan di telinganya. Dia harus mendengar suara gembala. Saya bisikkan terus, haleluya, haleluya. Dia ada kontak. Ya, padahal tidak sadar dia sudah. Haleluya, haleluya, haleluya. Ada kontak dia. Ya, saya serahkan pada Tuhan sampai meninggal dunia. Wah, ini lain roh ini. Sudah lain roh. Kalau satu roh enggak terganggu. Malah kita resonansi. Amin, jago. Resonansi saling menguatkan. Ya, tapi jangan teriak-teriak sampai wah, kalau teriak itu mengganggu. Biasa saja. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Saling resonansi, saling menguatkan. Ya, semoga kita bisa mengerti pada malam ini. Nantikan Tuhan berhadirat di tengah kita. Sama dengan menanti Tuhan yang datang kedua kali seperti pencuri. Kedatangannya, bukan Tuhannya. Kedatangannya seperti itu. Malam ini kita latihan. Ya. Yang kedua, Titus 3 ayat 5, mujizat. Roh Kudus mengadakan mujizat, roh kemuliaan. Titus 3 ayat yang kelima. Ya. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan Roh Kudus. Pembaharuan. Ini mujizat. Ya. Roh Kudus, roh kemuliaan mengubahkan kita, membaharui kita. Dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Ini mujizat terbesar. Mulai dari apa? Roh Kudus itu bukan cuma berbahasa roh, kita mendorong kita bahasa roh, tapi di Roma 8:15 mendorong kita berseru, ya Aba, ya Bapa, taat, dengar. Itu orang dikuasai Roh Kudus. Taat, dengar. Orang yang pegang salib. Ya, mempraktikkan salib. Pengajaran salib. Taat, dengar. Di balik salib ada Roh Kudus yang membarui dia. Sampai taat, dengar. Sampai daging tidak bersuara. Mujizat jasmani terjadi. Mujizat rohani terjadi juga. Roh Kudus mampu menjadikan yang mustahil menjadi tidak mustahil. Membangkitkan orang mati, membangkitkan Yesus yang mati. Roh Kudus mampu. Roh Kudus mampu mengerjakan apa saja dalam hidup. Dan sampai yang terakhir, kalau Tuhan datang kita diubahkan menjadi sama mulia. Di balik salib ada kemuliaan. Menjadi sama mulia dengan Tuhan. Kita diangkat di awan-awan kemuliaan bersama dengan Dia. Tuhan memberkati kita. Ya, season 2, season 1 bekerja sama dengan Tuhan kita. Saudara, serahkan pada Tuhan tadi. Season kedua, pegang salib. Roh Kudus dicurahkan di tengah kita. Amin, saudara. Kalau tidak ada Roh Kudus, manusia cuma tongkat yang rapuh. Habis perempuan Samaria, tak berguna manusia. Biarlah Roh Kudus yang tolong kita. Apa keadaan kita? Mohon Rohnya yang suci dicurahkan di tengah kita. Yang bisa berlutut, yang tidak bisa duduk. Tidak apa-apa. Spon-spon dibagikan. Haleluya. Haleluya. 216. Roh Kudus kau hadir di sini. Haleluya. Dengan kerinduan. Daging lemah. Mau tidur, mau ngantuk. Kalau ada Roh Kudus kuat. Di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu.
Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus kau hadir. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Kur, buka hati, buka suara. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kur, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus ku sabar, kuat, teguh hati, tetap buka hati, buka suara sungguh-sungguh sampai ada kontak dengan Tuhan, dengan Roh Kudus. Tolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Kur, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kur, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Jamahlah kami, jamahlah aku, jamahlah aku, penuhi aku dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kor denganku. Haleluya lagi. Haleluya. Jamahlah aku. Sekali lagi, sekali lagi. Buka hati, buka suara. Oh, haleluya. Ada kekuatan dari Roh Kudus dalam kita. Oh, Dia baik. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Kami butuh Roh Kudus. Haleluya. Jamahlah aku, jamahlah aku. Kita sembah.
berguna Tuhan. Sering memberontak Tuhan. Kami butuh rohmu pagi ini Tuhan. Haleluya. Ya aku, aku bersama kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Manusia daging menolak salib, manusia daging berbuat dosa Tuhan. Biar Roh Kudus menolong kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya raga, ya raga. Ya raga, haleluya. Ya raga, haleluya. Kami menyembah. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. 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 Curahkan Roh-Mu Tuhan. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa. Jawab kami Roh Kudus, jawab kami. Haleluya. Ya lawasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya lawasa. Ya lawasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. Haleluya.
Curahkan rohmu di tengah kami. Ya Naga, ya Naga, ya Naga, ya Naga. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Nasa, ya Nasa. Ya Nasa, ya Nasa. Kami ajab-ajab. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Roh Kudus sama kami, haleluya, haleluya. Tidak mampu tanpa rohmu Tuhan, tidak berguna Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Nasa, ya Nasa.
Kami menyembahmu Tuhan. Kami menyembahmu Tuhan. Roh Kudus sama kami. Haleluya, kami menantikan hadirat-Mu Tuhan. Kami menantikan Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Ya Rasul, ya Rasul, ya Rasul. Haleluya. Curahkan Roh-Mu Tuhan. Curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Ya Rasul, ya Rasul, ya Rasul. Haleluya. 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 Haleluya, 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 curahkan Roh-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya.
Haleluya. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami butuh Roh-Mu Tuhan. Tanpa Roh-Mu tidak bisa apa Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Nasa, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, biar Roh-Mu yang suci menguasai kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Supaya kami kuat teguh hati sungguh-sungguh Tuhan menantikan kedatangan-Mu. Supaya mujizat-mujizat terjadi dalam hidup kami Tuhan. Keubahan hidup sampai sempurna Tuhan, terima kasih. Mujizat jasmani juga terjadi dalam hidup kami. Roh Kudus sanggup melakukan semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus Kau ada. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami,
penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Tanpa Roh-Mu tidak bisa, tidak berarti apa, tidak berguna apa. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan haleluya. Buka hati, buka hati. Biar Roh Kudus menjamah kita. Kita sudah menantikan dalam doa. Roh Kudus menjamah. Sekali lagi, jika mau mengangkat tangan, angkat tangan. Roh Kudus adalah dua tangan Tuhan. Tunjukkan ketidakberdayaan, ketidakbisaan. Mohon jamalah aku. Jamalah aku. Sekali lagi kita sembah. Kita sembah. Ini kekurangan kami, nama Tuhan. Ini keadaan kami, Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ya Allah, ya Allah, ya jaga kami Tuhan, haleluya. Jaga Roh Kudus, semua jaga Roh Kudus, haleluya, haleluya, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, Jawa Roh Kudus, Roh Kudus, Jawa kami. Ya Allah, ya Allah, kami tidak mampu tanpa Roh-Mu. Kami tidak bisa tanpa Roh-Mu. Jawa Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Allah, terima kasih Tuhan. Kuatkan, teguhkan kami Tuhan. Terima kasih. Biar mujizat terjadi hari-hari ini dalam hidup kami. Ya Allah, turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Tanpa Roh-Mu kami tidak bisa apa-apa. Tanpa Roh-Mu kami rapuh Tuhan. Haleluya. Tanpa Roh-Mu kami kosong Tuhan. Tidak berguna apa-apa. Kami sangat butuh Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Banyak kelemahan kami Tuhan. Kami butuh Roh-Mu Tuhan. Semua diam sejenak. Yang sangat butuh. Mari, sudah lama kita beberapa saat menanti hadiratnya. Biar sekali lagi kita mohon jamah saya Tuhan. Saya butuh Roh-Mu. Kalau sangat butuh, angkatlah dua tangan ke atas. Pelan-pelan buka hati, buka suara. Tunjukkan kelemahan kita. Saya tidak mampu Tuhan. Biar Roh Kudus tolong saya. Haleluya. Jamah Tuhan. Haleluya. Roh Kudus jamah. Roh Kudus jamah. Oh, haleluya. 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 Ya lagu. Ya lagu. Ya lagu. Ya lagu. Kami tidak mampu Tuhan. Roh Kudus jamah kami. Ya lawasa. Ya lawasa. Ya lawasa. Ya lawasa.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ada kekuatan baru dari Engkau, terima kasih. Turunkan tangan, terima kasih. Terima kasih, tetapkan roh-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Gembalakan kami di sini di WR4 Surabaya 4. Juga di Medan Tuhan semuanya. Yang benar gembala jarak jauh karena keadaan. Karena pengajaran yang benar beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok. Biar kami merasa keubahan, kepuasan, pertolongan dari Tuhan. Sungguh-sungguh bimbingan tangan Tuhan hidup benar, suci dan sempurna. Setiap ibadah Engkau hadir, membuka firman, mengurapi, mencurahkan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sungguh-sungguh kami setia Tuhan dalam mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok. Sungguh-sungguh merasakan jamahan tangan-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Yang sudah undur dari dalam penggembalaan, Engkau tarik kembali jiwa baru, Engkau pertambahkan. Gembalakan kami, pakai kami menjadi saksi-Mu Tuhan. Terima kasih, syukur kepada biar sungguh-sungguh kami berada dalam tangan Gembala Agung semua. Merasakan pemeliharaan-Mu Tuhan. Merasakan pembelaan perlindungan-Mu Tuhan. Sampai kami bisa berteriak, takkan kekurangan aku. Sampai kami sempurna seperti Engkau Tuhan. Engkau akan membuktikan janji-Mu. Engkau tidak pernah menipu kami Tuhan. Terima kasih. Yang belum tekun dalam 3 macam ibadah, Engkau tarik mereka Tuhan. Masuk ke kandang sungguh-sungguh. Yang sudah tekun biar dia akan sungguh-sungguh tidak menyelundup seperti Yudas Tuhan. Engkau tolong justru menarik yang dari luar kepadamu. Bukan ditarik keluar seperti Yudas Tuhan. Engkau tolong kiranya. Terima kasih. Syukur hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Pergumulan kami dalam ibadah pelayanan jangan terhalang apapun. Dalam ibadah pelayanan jangan terhalang oleh kuliah, sekolah, kegiatan, pekerjaan, kemalasan, penyakit dan lain-lain. Engkau tolong semua. Pergumulan dalam nikah rumah tangga, satukan nikah kami, arahkan pada nikah rohani, nikah sempurna dalam Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, Kau mudah sucikan pergaulan, beri perjodohan terbaik. Yang satu dalam pengajaran untuk masuk, kami semua bisa masuk perjamuan kawin anak domba Allah. Terima kasih ibu-ibu yang ambil, beri kesehatan bayi ibunya sampai lahir sempurna. Keluarga merindu anak, keturunan, Engkau buka jalan sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Pergumulan dalam sakit penyakit Engkau jamah semua Tuhan. Oh beberapa saudara Engkau jamah Tuhan. Yang lain-lain yang tidak disebut nama Engkau jamah juga. Oh Tuhan yang sangat membutuhkan Engkau jamah juga. Baik Pak Agus, Bapak Ibu Rianto Engkau jamah juga Tuhan. Bapak Ibu Anta, Ibu Agus Mujoko, Ibu Yun Aritonang Engkau jamah juga. Oh Mama Hari juga kami serahkan. Bapak Santung juga, Bapak Rudi Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Dan lain-lain Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau berkemurahan Tuhan, Engkau berbelas kasihan. Devi juga, Ibu Evi Mas Kamin Engkau jamah juga. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Ibu Susi juga Tuhan di Surabaya. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Bapak Nyoman juga di rumah sakit Tuhan. Biar diberi kedamaian Engkau jamah juga. Ampunilah kami semua. Yang disebut nama tidak Engkau tahu semua. Engkau jamah. Yang tidur mungkin sedang tidur sekarang di rumah. Dimanapun Engkau jamah semua. Kuasa-kuasa iblis setan penyakit kami usir dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Bilur-Mu menyembuhkan. Mujizat-Mu terjadi Tuhan. Beri kami sehat kuat. Sembuh semua. Panjang umur semua. Bisa melayani Tuhan sampai Tuhan datang. Terima kasih pergumulan dalam hidup sehari-hari kami hidup dari firman-Mu, belas kasih-Mu, berkati semua apa yang diusahakan kerjakan, buka jalan. Oh Tuhan tolong utang piutang Engkau tolong, membutuhkan rumah tanah Engkau tolong, menjual rumah tanah tolong semua Engkau berkemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang mencari pekerjaan juga buka jalan, tapi jangan mengganggu ibadat klien kami. Yang sekolah kuliah Engkau tolong semua. Menghadapi UAS Lydia Engkau tolong, Prapta semua kami serahkan untuk skripsi, tesis, disertasi semua, ulangan harian semua tolong lulus dengan baik, nama-Mu dipermuliakan. Angkat nilai-nilai yang merosot semua Engkau tolong Tuhan. Terima kasih
Terima kasih Tuhan. Segala keluh kesah kami Engkau yang mendengar. Tolong renovasi gereja, perluasan gereja, buka firman, buka jalan. Sesuai kehendak-Mu. Di WR4 Surabaya juga kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau tolong semuanya Tuhan. Demikian juga Tuhan kami serahkan dalam tangan kunjungan-kunjungan. Engkau buka firman, buka jalan, terjadi kegerakan hamba-Hamba-Mu, anak-anak-Mu bisa datang kepada-Mu. Di tanah Toraja Engkau tolong, di Sorong dan lain-lain. Kami serahkan dalam tangan. Kami tidak mampu apa-apa. Tuhan yang bekerja. Penyebaran firman juga lewat kaset, DVD, siaran langsung, radio, video, internet, siaran tunda, majalah mana, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Engkau urapi semua. Banyak jiwa dituai dalam pengajaran. Lempinel tolong, GPT pusat tolong satukan kami dalam pengajaran yang benar, satu dalam tata cara ibadah yang benar. Kami sungguh-sungguh disatukan bahagia di dalam Engkau. Dan firman pengajaran-Mu sungguh-sungguh menarik banyak jiwa datang kepada-Mu. Terima kasih, syukur kepada-Mu. Segala keluh kesah Engkau tolong semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, terima kasih. Rasanya kami tidak mau berhenti menyembah-Mu Tuhan. Kami bahagia Tuhan. Tubuh boleh capek tapi kami bahagia di dalam Engkau. Roh Kudus menolong. Angkatlah dua tangan. Kesempatan saudara berseru. Biar Roh Kudus yang tolong semua. Haleluya. 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 Kami tidak bisa apa-apa Tuhan. Haleluya. 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 Ya lega, ya lega, ya lega, ya lega, ya lega. Jamah semua Roh Kudus, jamah. Mujizat-Mu akan terjadi Tuhan. Kami percaya mujizat terjadi. Terima kasih pembelian rumah di Bandung juga Engkau tolong kami serahkan. Semua penjualan rumah di Denpasar dan lain-lain Engkau tolong, di Ciawi dan lain-lain kami serahkan. Juga masalah di keluarga Pardede Engkau tolong juga semua. Satukan mereka dalam pengajaran. Terima kasih, turunkan tangan. Terima kasih. Jika ada yang pulang Engkau jaga lindungi, serta yang tinggal beri kekuatan ekstra dari surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih yang pulang jaga lindungi, beri kekuatan ekstra juga dari surga. Mohon kemurahan belas kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian. Mulai pagi ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati. 3/4 akan